Siapa yang tidak kenal Disney? Brand terkenal seantero dunia ini memang sangat populer terutama di kalangan anak-anak karena memiliki banyak ikon terkenal di dalam berbagai filmnya. Bahkan, saking terkenalnya ikon ini, produk taman hiburannya yaitu Disneyland sangat banyak dikunjungi orang dari berbagai belahan dunia setiap tahunnya. Namun, tahukah Anda bahwa perjalanan Disney sendiri dalam membangun perusahaannya tidak mulus dan bahkan penuh dengan ganjalan? Lantas, apa pembelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil dari kisahnya? Yuk kita simak di video berikut. Pengenalan Walt Disney. Walt Disney, pendiri The Walt Disney Company, adalah tokoh ikonik dalam sejarah hiburan di dunia. Dia lahir dengan nama lengkap Walter Elias Disney pada tanggal 5 Desember 1901 di Hermosa, Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Bersama dengan saudaranya, Roy O. Disney, dia mendirikan beberapa perusahaan hiburan yang sukses yang pada akhirnya berkembang menjadi The Walt Disney Company, salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia. Walt Disney adalah anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarga Elias Disney, seorang petani, dan Flora Cole Disney. Pada tahun 1906, keluarga Disney pindah ke Marceline, Missouri, di mana Walt menghabiskan sebagian besar masa kecilnya. Masa kecil Walt Disney di Marceline memainkan peran penting dalam membentuk kreativitas dan imajinasi masa depannya. Di masa ini dia menikmati kehidupan pedesaan, mengamati dan menggambar hewan-hewan di sekitar rumahnya, dan mengembangkan cinta pada alam dan seni. Dia sering menggambar di sebuah gereja yang diberikan kepada keluarganya untuk digunakan sebagai apa yang ingin dikumpulkan dalam sekolah. Pada tahun 1911, keluarga Disney pindah ke Kansas City, Missouri. Di sini Walt Disney menghadiri Benton Grammar School, di mana dia tertarik pada seni dan mengembangkan keterampilan menggambarnya lebih lanjut. Selain itu, dia mulai menjual lukisan dan gambar-gambarnya ke tetangga dan teman-temannya. Di masa remajanya, Walt Disney mulai bekerja sebagai fotografer dan mengembangkan minat dalam animasi. Dia juga bergabung dengan Red Cross selama Perang Dunia I dan bertugas sebagai supir ambulan di Prancis, di mana dia menghabiskan waktu luangnya dengan membuat gambar dan sketsa. Setelah Perang Dunia I, Disney kembali ke Amerika Serikat dan memulai karirnya di dunia animasi yang akhirnya membawanya merintis The Walt Disney Company bersama saudaranya Roy O. Disney. Masa kecil dan pengalaman hiburannya di Marceline dan Kansas City memberikan fondasi bagi imajinasinya dan membangun dirinya dalam mengembangkan karakter dan cerita yang menjadi dasar keberhasilan besar di dunia animasi dan hiburan. Perjalanan karir Walt Disney dalam membangun perusahaan. Kesuksesan besar datang kepada Walt Disney dengan penciptaan karakter Mickey Mouse pada tahun 1928. Serial kartun animasi pertama yang menampilkan Mickey Mouse, Steamboat Willie, menjadi sangat populer dan membawa kesuksesan finansial awal ke perusahaan Disney. Pengembangan film-film animasi terkenal selama tahun 1930 dan 1940-an. Yaitu Disney merilis beberapa film animasi klasik seperti Snow White and the Seven Dwarfs, Pinocchio, Dumbo, Bambi, dan Cinderella. Kesuksesan film-film ini membuat Disney menjadi ikon dalam industri animasi. Namun, Disney juga mengalami kegagalan finansial dengan film-film setelahnya. Beberapa film animasi seperti Fantasia, Alice in Wonderland tidak mencapai kesuksesan finansial yang diharapkan. Perusahaan sampai mengalami kesulitan keuangan dan harus mencari cara baru untuk bertahan. Salah satu puncak kesuksesan kembali adalah pembukaan Disneyland pada tahun 1955 di Anaheim, California. Taman hiburan ini menjadi sukses besar dan membuka jalan bagi industri taman hiburan modern. Namun, kematian Walt Disney pada tahun 1966 adalah kehilangan besar bagi perusahaan dan industri hiburan secara keseluruhan. Banyak orang meragukan apakah Disney dapat bertahan tanpa visi dan kepemimpinan langsung dari Walt Disney. Namun ternyata, di bawah kepemimpinan CEO baru seperti Michael Eisner, Disney mulai mengalami pertumbuhan pesat. Perusahaan ini mulai berdiversifikasi ke media lain termasuk televisi dan pariwisata dan memperluas ke pasar internasional. Ini lantas dilanjutkan dengan proses akuisisi merek-merek film terkenal termasuk Pixar Animation Studio pada tahun 2006, Marvel Entertainment pada tahun 2009, Lucasfilm pada tahun 2012, dan 21st Century Fox pada tahun 2019. Ini memperkuat posisi Disney di pasar hiburan global. Pembelajaran kepemimpinan dari Walt Disney.
Kisah hidup Walt Disney menyediakan banyak pelajaran kepemimpinan yang dapat diambil sebagai inspirasi. Berikut adalah beberapa pelajaran kepemimpinan yang bisa dipetik dari perjalanan hidupnya. Yang pertama adalah visi dan imajinasi. Disney memiliki visi besar dan imajinasi yang tak terbatas. Dia bermimpi untuk menciptakan dunia hiburan yang memukau dan memperkaya kehidupan orang. Sebagai pemimpin, memiliki visi yang jelas dan mampu membagikannya dengan tim adalah kunci untuk menginspirasi orang lain. Yang kedua, ketekunan dan keberanian. Meskipun menghadapi banyak kegagalan dan rintangan dalam karirnya, Disney tidak pernah menyerah. Dia memiliki ketekunan dan keberanian untuk terus mencoba hal-hal baru dan berinovasi. Seorang pemimpin yang sukses perlu memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan ketekunan untuk tetap maju meskipun menghadapi kegagalan. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Disney dikenal karena kreativitas dan inovasinya dalam dunia animasi dan hiburan. Dia terus mencari cara baru untuk menghibur orang dan memperkenalkan teknologi baru dalam industri animasi. Sebagai pemimpin, penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi di antara anggota tim, menciptakan lingkungan yang mendukung ide-ide baru. Yang keempat, keberanian untuk bermimpi besar. Disney bermimpi besar dengan mendirikan Disneyland, taman hiburan pertamanya. Mimpi ini mengubah industri taman hiburan dan menginspirasi generasi berikutnya. Sebagai pemimpin, memiliki keberanian untuk bermimpi besar dan mengejar visi yang tampaknya tidak mungkin dapat memotivasi orang lain untuk mencapai hal-hal luar biasa. Yang kelima, pentingnya kualitas dan detail. Disney sangat peduli tentang kualitas dalam produk-produknya. Dia mengajarkan bahwa detail-detail kecil dan kualitas tinggi sangat penting dalam membangun merek yang kuat. Sebagai pemimpin, memberikan perhatian terhadap detail memastikan perusahaan dalam semua aspek bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Yang keenam, kepemimpinan kolaboratif. Meskipun Walt Disney adalah sosok kreatif dan visioner, Disney juga memahami pentingnya kepemimpinan kolaboratif. Dia bekerja dengan tim orang-orang yang memiliki keahlian berbeda untuk mencapai visinya. Sebagai pemimpin, kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan keahlian berbeda adalah keterampilan kepemimpinan yang penting.